The Republic Institute melakukan survei pada 1.225 orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Hasilnya, 47,6% responden mengaku sudah divaksin, 27,9% belum divaksin, dan 20,4% responden mengaku tidak mau divaksin. Survei menyebut sebagian yang tidak mau divaksin tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan terakhir SMP. Nggak mau. Sacipto Raharja dalam buku Ilmu Hukum menyatakan bahwa hukum haruslah mengalir sesuai perkembangan guna memecahkan permasalahan yang ada, di mana dalam hal ini sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 merupakan jawaban yang tepat atas rendahnya partisipasi masyarakat untuk divaksinasi. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Artina Ahmad sebagai pembicara pertama, Anik Setiawati sebagai pembicara kedua, dan Sidi Puja sebagai pembicara ketiga tim pro atas sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Sebelum menyelami mosi lebih dalam, maka izinkanlah saya untuk menghantarkan Dewan Juri sekalian dalam memahami konsepsi mosi terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam pasal 28H ayat 1 Konstitusi ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan berhak atas pelayanan kesehatan. Maka dari amanat konstitusi tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak-hak kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh konstitusi. Salah satu upaya perlindungan tersebut adalah dengan memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendataan guna menetapkan sasaran vaksinasi bagi masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang namanya masuk dalam sasaran tersebut, maka hukumnya wajib dalam melaksanakan dan menerima vaksin COVID-19. Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Jika bukti dari fakta-fakta ada, apalah gunanya kata-kata, yang mana setelah dilakukan survei oleh Kementerian Kesehatan, ternyata masih terdapat 33% masyarakat Indonesia yang enggan untuk divaksin atau menolak untuk divaksin. Maka dari fakta ini tentu menyiratkan kepada kita semua bahwa herd immunity belum bisa tercipta di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Indonesia, bahwasanya untuk menciptakan herd immunity di Indonesia dibutuhkan kesuksesan vaksinasi minimal 70%. Oleh sebab itu, kehadiran suatu sanksi dapat dipandang sebagai urgensitas baru dalam mempercepat vaksinasi. Apalah arti kewajiban hukum bila tidak terdapat sanksi yang mengikutinya. Maka dari itu, dalam pasal 13A ayat 4 Perpres nomor 14 tahun 2021, pemerintah lebih memilih opsi pemberian sanksi secara administratif, yaitu dengan menunda bantuan sosial kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin. Pemilihan opsi ini tentunya memiliki beberapa alasan yang logis. Pertama, pemilihan sanksi administratif dapat dipandang sebagai ultimum remedium yang bijak dari pemerintah. Yang kedua, dalam keadaan wabah seperti ini, keadaan ekonomi kian menghimpit dan mempersulit masyarakat. Sehingga ketika sanksi tersebut berkenaan dengan pembatasan sosial dan pembatasan ekonomi, maka masyarakat akan berpikir dua kali dalam melalaikan dan mengabaikan sanksi tersebut. Sehingga atas dasar-dasar tersebutlah kami, tim Supomo, bersetuju dengan mosi pada perdebatan kali ini. Untuk selanjutnya, maka akan disampaikan dan dielaborasi oleh rekan-rekan pembicara selanjutnya. Sekian, terima kasih. Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Italia, menyampaikan bahwa the safety of the people shall be the highest law. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam menanggulangi pandemi yang tak kunjung berkesudahan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memberikan perannya dalam pelaksanaan vaksinasi, mulai dari penyediaan vaksin hingga pembentukan regulasi disertai dengan sanksi guna menertibkan pelaksanaan vaksinasi demi terjaminnya keselamatan rakyat di tengah pandemi. Dewan Juri yang terhormat, saya Anik Setiawati selaku pembicara kedua tim Supomo akan melanjutkan argumentasi rekan saya dari pembicara pertama, yang mana akan membahas mengenai argumentasi yang mendukung standing position kami selaku tim pro. Berdasarkan pasal 13A ayat 2 Perpres nomor 14 tahun 2021, setiap orang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi. Kewajiban masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin untuk melakukan vaksinasi juga terdapat di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021. Apabila terdapat orang yang menolak menerima vaksin, namun mereka merupakan sasaran penerima vaksin sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, maka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 13A ayat 4. Salah satunya yaitu berupa sanksi penundaan bantuan sosial.
Perlu diketahui, sanksi berupa penundaan bantuan sosial ini bersifat limitatif, seperti yang telah tercantum di dalam pasal 13A ayat 3 Perpres nomor 14 tahun 2021, yang artinya adanya pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria medis penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia, seperti kriteria penerima vaksin Sinovac yang harus memenuhi beberapa syarat kesehatan seperti tidak sedang demam, tidak sedang hamil, dan tidak mengidap penyakit kronis. Dewan Juri yang terhormat, apabila membahas mengenai suatu kaidah hukum, maka haruslah suatu kaidah hukum memenuhi unsur keabsahan. Berdasarkan pandangan dari Mawisen, suatu kaidah hukum dinyatakan sah apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengenai keberlakuan sosial atau faktual, yang artinya bahwa kaidah hukum tersebut dalam masyarakat dapat diberlakukan, termasuk dalam hal pengenaan sanksi apabila terdapat masyarakat yang tidak mau mentaatinya. Di tengah keadaan darurat pandemi COVID-19, vaksinasi merupakan sebuah urgensi Dewan Juri yang terhormat. Namun pada realitanya, masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak mau divaksin. Hal ini menyebabkan cita-cita herd immunity akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kaidah hukum yang di dalamnya juga disertai dengan sanksi untuk menertibkan pelaksanaan vaksinasi ini. Dan yang kedua, yaitu mengenai keberlakuan yuridis, yang artinya kaidah hukum tersebut telah melewati prosedur yang sesuai dan tidak terjadi benturan dengan peraturan lainnya, khususnya dengan peraturan yang ada di atasnya. Dan yang ketiga, yaitu keberlakuan moral. Supaya kaidah hukum tersebut valid, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai moral seperti hak asasi manusia. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan dilaksanakannya vaksinasi di keadaan darurat COVID-19 seperti ini merupakan sebuah bentuk pelaksanaan kewajiban dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi berupa penundaan bansos kepada masyarakat yang menolak vaksinasi tidak dapat dikatakan melanggar hak rakyat. Berdasarkan pemaparan terkait keabsahan sanksi penundaan bansos, dapat disimpulkan bahwa sanksi tersebut dapat diberlakukan kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban terkait pelaksanaan vaksinasi. Pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi juga telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang mana menjelaskan bahwa masyarakat yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, salah satunya dengan menolak vaksinasi, dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Selain itu, sanksi pidana juga diatur di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Namun, pemberian sanksi pidana pada masyarakat penolak vaksin COVID-19 dinilai kurang efektif di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Apabila dikenai pidana penjara, maka dapat membuat kondisi penjara semakin memburuk, pelayanan kesehatan yang buruk, dan penjara yang over capacity dapat menyebabkan katastrofi kemanusiaan dalam pandemi ini. Selain itu, apabila dikenai pidana denda, seperti yang diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini selain berdampak pada aspek kesehatan, aspek ekonomi masyarakat juga ikut terdampak efek domino dari pandemi ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro sekali lagi menegaskan bahwa sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi merupakan sanksi yang paling efektif, meskipun pada implementasinya masih diperlukan optimalisasi yang akan dibahas oleh rekan saya selaku pembicara ketiga dalam solusi-solusi yang akan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Cindy Puja selaku pembicara ketiga tim pro pada mosi yang sama, perkenankanlah saya melanjutkan argumentasi kedua rekan saya sebelumnya. Benar bahwa pada Perpres nomor 14 tahun 2021 diatur secara eksplisit terkait sanksi penundaan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Mengingat berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 Februari 2021 menunjukkan hanya 55% masyarakat Indonesia yang bersedia untuk divaksin COVID-19, sementara itu 41% masyarakat lainnya tidak bersedia dan 4,2% sisanya tidak menjawab. Lantas berdasarkan data statistik vaksinasi dari Kementerian Kesehatan RI mulai dari diundangannya Perpres nomor 99 tahun 2020 hingga 9 Februari 2021 sebanyak 221.453 orang telah divaksin dosis kedua. Kemudian setelah diundangkannya Perpres nomor 14 tahun 2021 hingga tanggal 10 Maret 2021 sejumlah 1.262.878 orang telah divaksinasi dosis kedua.
kedua. Dari kedua data tersebut didapati perubahan yang sangat signifikan. Hal ini tentu berimplikasi dengan pasal 13A ayat 4 terkait pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19, bahwa eksistensi pasal tersebut dapat digunakan sebagai upaya preventif bagi pemerintah untuk mencegah meningkatnya jumlah masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan data statistik perkembangan kasus COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan RI, terhitung sejak diundangkannya Perpres nomor 14 tahun 2021 hingga saat ini, hasil data menunjukkan keberadaan angin segar bagi negara Indonesia, bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 dijumpai hanya terdapat 311 kasus baru, mengingat sebelumnya pernah mencapai angka 54.000 kasus baru per harinya, sehingga eksistensi sanksi tersebut sejatinya membawa dampak positif bagi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, yakni berupa penurunan kasus masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 serta meningkatnya jumlah masyarakat yang menginginkan vaksinasi. Berkaca pada negara tetangga yakni Singapura, pemerintahnya menerapkan sanksi cuti tanpa dibayar bagi para PNS yang menolak vaksinasi COVID-19. Selain itu, pasien COVID-19 yang tidak divaksin harus membayar biaya medis secara mandiri mulai bulan Desember tahun ini. Vaksinasi yang sebelumnya bersifat sukarela kini berubah menjadi wajib demi meningkatkan cakupan vaksinasi di negara tersebut. Maka dari itu, seharusnya pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 di Indonesia bukanlah suatu pantangan yang dianggap menciderai hak masyarakat, mengingat hal ini juga dilakukan berlandaskan pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea yang keempat, bahwa perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, apalah gunanya berargumen tanpa solusi? Bukan berarti kami mengamini sepenuhnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hemat analisis dari tim kami, ternyata masih diperlukan adanya beberapa perbaikan yang berimplikasi pada kesuksesan vaksinasi di Indonesia di samping pemberian sanksi. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Mer Friedman, bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh 3 unsur. Mengacu pada teori tersebut, maka kami di sini sebagai tim pro berdiri pada 2 solusi. Antara yang pertama adalah unsur legal structure, yakni perlu lebih digencarkan lagi sosialisasi dan akses informasi yang merata di Indonesia demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi demi meningkatkan herd immunity di Indonesia. Selain itu, vaksinasi hendaklah dipastikan telah merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat, mengingat fakta di lapangan masih kerap didapati pos vaksinasi yang terbatas di beberapa daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi. Kemudian, pengawasan yang terintegrasi juga menjadi salah satu elemen yang tidak bisa serta-merta diabaikan. Hal ini dapat didukung dengan peluncuran perangkat lunak yang dinaungi oleh Kementerian Sosial maupun Kementerian Kesehatan. Demikian dianggap perlu dilakukan guna memudahkan pemerintah dalam memantau dinamika vaksinasi di tiap warganya, sehingga data yang diperoleh akan berkesinambungan demi menghindari pemberian sanksi penundaan bansos yang tidak transparan. Yang kedua adalah unsur legal culture. Perlu ditekankan bahwa hendaklah segera putus rantai penyebaran hoax pada masyarakat kita demi melancarkan program vaksinasi oleh pemerintah dan mewujudkan Indonesia bebas COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro izinkanlah untuk sekali lagi menegaskan bahwa kami pro terhadap eksistensi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Sekian dari kami dan sukseskan vaksinasi.